Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal muttaqina bil iman. Assalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil insi wal jan, wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayah wal irfan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin yang berbahagia, menginjak awal memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul ummati menurut Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu berbangga, berbahagia karena mampu kembali ditakdirkan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, bulan di mana ketika kita beramal maka berlipat-lipat akan balasan yang Allah berikan kepada setiap hamba yang melakukan kebaikan tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, terus mampu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan dengan taufik hidayah yang Ia naungi kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa tema pada kali ini insyaallah akan membahas mengenai jejak dakwah Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Insyaallah kita akan membahas tentang biografi, tentang metodologi dakwah yang beliau sampaikan sehingga mampu menyebarkan Islam ke daerah Pasundan secara umumnya. Syekh Haji Abdul Muhyi dilahirkan pada tahun 1670 di Lombok, Mataram, dengan bapak yaitu Mbah Lebe Wartakusuma, dan wafat pada tahun 1730 di Bantar Kalong, Pamijahan Tasikmalaya. Kalau kita hitung rentang waktu maka 80 tahun ia hidup di alam bumi ini dan mampu menyebarkan Islam daerah Pasundan sehingga wangi namanya ke daerah Nusantara. Ini yang perlu kita teladani akan bagaimana seseorang tersebut atau wali tersebut mampu menyebarkan Islam dan namanya mampu juga tercium aroma yang wangi ke segala penjuru. Dari jejak pesantren yang beliau lalui, pertama beliau mesantren itu ke Syekh Ra'ub Asingkili, daerah Aceh, pada usia 19 tahun sampai dengan usia 25 tahun, berarti 6 tahun beliau nyantren di Syekh Ra'ub Asingkili. Di sana beliau banyak mengkaji tentang berbagai kajian ilmu syariat, bahkan sampai ke tarikat, karena tarikat yang diajarkan oleh Syekh Ra'ub merupakan tarikat Satariyah yang nanti akan dibawa oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan nanti pun akan didakwahkan di daerah Pasundan, khususnya di daerah Tasikmalaya. Mengenai setelah beliau menyantren di Syekh Ra'ub Asingkili, beliau berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji bersama ayah dan istrinya. Pulang dari Tanah Suci sambil mencari ilmu, beliau tiba di daerah Ampel, Surabaya. Di sanalah beliau mulai mengembara ke berbagai daerah sampailah ke Tasik yang bernama Sukapura dulu namanya. Sukapura berubah menjadi Tasik pada abad ke-19 sehingga Syekh Haji Abdul Muhyi tiba di Tasik itu awalnya di Culamega sebelum tiba di Gua Saparwadi atau Pamijahan. Mengenai adanya penyebar Islam yang datang ke daerah Sukapura atau Tasikmalaya, maka Bupati Wiradadaha ketiga yang saat itu menjabat menjadi pemerintah, beliau meminta kepada Syekh Abdul Muhyi untuk mampu
mendamaikan, mampu menenteramkan akan suasana gua Saparwadi yang diisi dengan ilmu hitam. Ilmu hitam batang karana, ilmu hitam yang memang sering terjadi di gua Saparwadi tersebut. Nanti kita mengetahui guanya seperti apa. Dengan dakwah yang beliau sampaikan dan dengan ilmu yang beliau punya dari guru-guru yang ia sudah singgahi, maka dengan izin Allah pun Allah menakdirkan gua Saparwadi sampai saat ini dikuasai oleh Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan. Beres beliau mendakwahkan akan membersihkan dari ilmu hitam yang ada di gua Saparwadi tersebut, maka mulailah di sana beliau menjadikan gua pun sebagai tempat mengaji, tempat melaksanakan sholat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ada beberapa lowong, beberapa ruang di sana kita akan mengetahui disitulah tempatnya Syekh Haji Abdul Muhyi jika ingin berangkat ke daerah Aceh, daerah Cirebon, daerah Solo, atau bahkan sampai ke Makkatul Mukarramah. Kalau kita mungkin bandingkan dengan akal pikiran, maka itu tak masuk logis, karena akal itu tidak akan beriman sampai dengan hati kita yang beriman kepada seorang waliullah. Oleh karena itu, dengan cara dakwah yang beliau pakai, yang beliau gunakan dengan metode diantaranya adalah pendekatan. Karena ada 4 kunci jejak dakwah yang dilaksanakan oleh Syekh Haji Abdul Muhyi sehingga mampu mencapai kesuksesan. Di antara yang pertama adalah jaringan dakwah beliau itu amat luas, dimulai dari Cirebon nyampe ke Aceh, nyampe ke Solo, nyampe ke Gresik, sampai berbagai daerah Jawa pada khususnya. Jaringan beliau luas sehingga namanya harum karena banyak guru-guru mereka juga yang beliau singgahi, sehingga banyak ilmu yang beliau peroleh. Itu yang pertama, jaringan keilmuannya luas dari mulai dakwah dan juga syiar Islam. Kedua, beliau itu merupakan ulama yang moderat, yang independen terhadap sebuah kekuasaan, tidak sepihak mengambil akan keuntungan ketika beliau menjadi pendakwah, tapi beliau benar-benar independen, mementingkan Islam agar mampu tersebar ke daerah Pasundan, sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah beliau mampu melaksanakan dengan cara yang bijaksana. Sikap moderat ini memang perlu kita terapkan dalam kehidupan beragama agar kita tidak bertolak belakang, agar kita tidak selalu mengadu dengan segala kebijakan yang ada di pemerintah. Mungkin mengkritisi kita boleh, karena itu patut kita kritisi agar ada balance antara pemerintah dan juga ulama. Namun kita selaku orang yang biasa hanya mampu melaksanakan sam'an wa ta'atan kepada guru-guru kita, terlebih mungkin ketika ada anjuran dari pemerintah kita meminta bagaimana pendapat guru akan kebijakan tersebut. Pastinya ulama yang moderat akan mengambil keputusan yang bijak, di mana itu akan menjadi kemaslahatan untuk umat bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dakwah suksesnya Imam Syekh Haji Abdul Muhyi adalah dengan cara beliau itu akomodatif, artinya mampu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Sehingga dalam sebuah riwayat tidak ada orang setempat itu melawan akan dakwahnya Syekh Haji Abdul Muhyi, mengingat hal ini merupakan dakwah yang benar-benar ilmu pemahaman agamanya sudah sangat mendalam. Mengingat satu ayat yang sering kita dengar, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Ingat, di sana bukan orang yang berilmu dulu yang Allah angkat, tapi orang yang memiliki iman. Artinya apa? Sepatutnya setiap orang memiliki landasan pondasi iman yang kuat sebelum ia menuntut ilmu. Agar apa? Agar ketika ada masukan ilmu yang diserap itu mampu dibentengi oleh iman yang kuat. Karena nggak sedikit sekarang yang dimasuki ilmu
tanpa ada didasari dengan iman, maka mulailah dan banyaklah pemikiran-pemikiran yang ekstremis, pemikiran yang sifatnya radikalis, karena keilmuan mereka tidak dijangkau oleh iman. Kenapa Allah mendahulukan iman? Disinilah pentingnya kita iman. Kita mempondasikan iman, kita memupuk iman dengan segala keilmuan yang kita serap dari guru-guru, entah itu guru ngaji, guru pesantren, guru majelis taklim, umumnya guru yang mengajarkan kita tentang keagamaan. Ini amat penting menjadi poin agar kita ketika mampu masuk ke dalam suatu wilayah yang berada budaya, kita tak mudah untuk menyalahkan, tapi mampu beradaptasi sehingga dakwah Islam mampu juga menyebar ke seluruh pelosok dunia. Terakhir yang menjadi jejak dakwah Syekh Haji Abdul Muhyi adalah beliau merupakan salah satu prajurit, artinya patriotik, yang sama sekali enggan akan keberadaan penjajahan Belanda. Cerita bahwa ketika Syekh Haji Abdul Muhyi berada di Gua Safarwadi, datanglah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari datang ke Gua Safarwadi tersebut karena beliau dikejar oleh orang Belanda. Ketika orang Belanda itu menguasai di daerah Banten, dikejar oleh orang Belanda, bersembunyi di Gua Safarwadi, maka seketika Syekh Haji Abdul Muhyi mengambil banyak ilmu dari beliau. Seketika diketahui keberadaan Syekh Yusuf di Gua Safarwadi, maka bupati tersebut akhirnya memanggil Syekh Haji Abdul Muhyi karena seakan-akan beliau memenjarakan orang yang disangka bersalah. Maka beliau dipenjarakan selama 1 tahun. Setelah itu keluar dari penjara. Setelah itu beliau mampu kembali menyebarkan Islam dengan cara bil hikmah wal mau'izah hasanah. Petikan dakwah dari hikmah, jejak dakwah Syekh Haji Abdul Muhyi. Yang pertama, beliau melakukan dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mampu diamalkan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu baru dimanfaatkan, diamalkan kepada yang lain. Hikmah di sana maksudnya agar apa yang dia sampaikan terlebih dulu dia telah merasakan. Karena setelah dia merasakan, dia tahu akan bagaimana seluk-beluk akan keilmuan tersebut, sehingga orang yang menerima mampu juga menyerap dengan pengalaman dan juga keilmuan yang telah dilalui. Keduanya wal mau'izah hasanah, dan dengan cara yang baik, nasihat yang baik. Insya Allah mudah-mudahan dakwah yang disampaikan oleh kita yang mengikuti kepada dakwahnya Syekh Haji Abdul Muhyi mampu diterima oleh masyarakat banyak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.